Selamat pagi people, selamat berjumpa kembali di program kita khusus untuk hari Rabu ya, yaitu Jaksa Menyapa. Nah, untuk hari ini kita tentu saja walaupun di tengah pandemi begitu ya, tapi Jaksa Menyapa harus tetap ada, karena tentu saja tugasnya tidak berhenti karena adanya pandemi. Dan tema kita hari ini, wah sangat seru sekali ya. Jadi karena masih berhubungan juga dengan keadaan sekarang yaitu pandemi COVID-19, hari ini kita mengangkat tema yaitu pelayanan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam masa pandemi COVID-19 dan penegakan hukum berdasarkan hati nurani yang bercirikan restoratif justice. Nah, ini kalau nggak anak hukum kayaknya nggak ngerti deh apa itu restoratif justice dan sebagainya ya. Makanya nanti bukan saya yang akan menjelaskan, nanti akan ada ahlinya langsung yaitu yang telah hadir di sini ada Bapak Bondan Agung, pemeriksa Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ani. Dan didampingi juga dengan Ibu Nur Indah, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Oke, tentu saja kita ini udah jaga jarak ya Pak Bondan ya. Jaga jarak, atau 1 meter ini. Mau jaga jaraknya dari ke jari. Kita ini seru sekali kelihatannya ya tema yang diangkat hari ini tentang penegakan hukum begitu. Tapi kalau misalnya sebelum kita ke arah sana ngomongin soal pandemi nih Pak, gimana kalau misalnya kinerja atau proses operasional yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang selama pandemi ini, apakah ada perubahan Pak? Baik, terima kasih Mbak Ani. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya, termasuk Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang ada di rumah yang menyaksikan live Mbak ya, ini ya live ya. Jadi memang yang disampaikan Mbak Ani tadi betul, artinya ketika ada pandemi COVID-19 ini dari institusi kejaksaan selaku penegak hukum tetap sesuai dengan instruksi dari Kejaksaan Agung, dalam hal ini kita harus terus bergerak dan terus berkarya. Gitu Mbak. Jadi yang namanya penegakan hukum tentunya tidak bisa berhenti ya, tentunya tidak bisa berhenti, makanya kita juga dengan masa yang ada saat ini kita melakukan inovasi-inovasi, melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat seperti itu Mbak Ani. Jadi mungkin yang pertama kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kami mohon maaf juga kepada masyarakat Kota Semarang ketika nanti bertamu ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Jalan Abdurrahman Saleh, ada protokol yang ketat tentang kesehatan di sana, gitu Mbak. Iya. Oke, dan kemudian kalau misalnya dengan masalah pelayanan yang berhubungan sama COVID-19 juga ini kan tentu saja sekarang sudah banyak online begitu dan mengurangi pertemuan fisik, gimana Pak? Iya betul. Jadi untuk meminimalisir atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, kami melaksanakan protokol kesehatan antara lain dengan tentunya mewajibkan tamu yang datang ke kantor kami untuk menggunakan masker, selalu menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Kita sudah siapkan seluruh sarana prasarananya di sana, Mbak. Jadi tamu yang datang silakan saja dan kita ikuti protokol kesehatannya. Kemudian untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 memang kita melakukan penyesuaian karena sebagaimana kita ketahui bersama adanya COVID-19 ini memberikan perubahan kepada perilaku sosial ya Mbak ya. Seluruh aspek kehidupan masyarakat berubah drastis tentunya. Jadi inovasi-inovasi yang kami lakukan selama ini, dulunya persidangan atau tahap 2 itu dilakukan secara manual, secara konvensional. Jadi orang harus bertemu dengan orang. Kita mulai dulu dengan tahap 2 ya. Tahap 2 itu jadi pengiriman tersangka dan barang bukti Mbak. Itu jadi dari pihak penyidik kepolisian mengirimkan tersangka dan barang buktinya kepada kejaksaan. Dalam hal ini untuk diperiksa apakah sudah betul identitas orang yang melakukan tersebut, kemudian barang buktinya juga kita cocokkan. Kalau yang dulunya awalnya harus bertatap muka langsung, maka dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita melakukan secara online, secara virtual ya. Jadi tidak bertemu secara langsung, penyidik kepolisian dari kantor mereka dengan tersangkanya, kemudian kami di Kejaksaan Negeri Kota Semarang kita lakukan secara online gitu. Untuk barang buktinya tetap nanti dikirim menyusul kepada kami dan kita cek di kantor seperti itu Mbak.
Oke, bagaimana kemudian kalau untuk pelayanan tilang, Pak? Beberapa Iya. kali kita juga sudah bahas sedikit begitu ya, tapi Iya. barangkali ada e-people yang kemarin belum sempat nonton nih. Nah, Iya. boleh dikasih tahu sekarang, Pak? Baik, sebelum ke tilang mungkin saya sampaikan juga untuk persidangan, Mbak. Persidangan Mbak Ani. Jadi persidangan yang dulunya itu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang, yang di Kerapia itu, secara tatap muka. Karena memang di sistem hukum kita, secara normatif memang mengatur seperti itu. Jadi persidangan itu harus terbuka untuk umum, gitu. Nah, namun dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini kita melakukan inovasi terobosan hukum dengan tidak mengesampingkan asas terbuka untuk umum itu tadi. Kita melakukan sidang secara online. Jadi hakim tetap di pengadilan, kemudian kami di kejaksaan, saksi-saksi juga berada di kejaksaan, seperti itu. Kemudian yang pihak terdakwanya berada di LP. Baik itu LP dulu untuk LP wanita maupun LP Kedung Pani. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi sidangnya nanti dilakukan secara tatap muka melalui online, tetap bisa berjalan seperti sama saja dengan kita bertatap muka langsung, seperti itu. Kemudian untuk tilang, Mbak. Ya. Untuk tilang ini memang Kejaksaan Negeri Kota Semarang itu setiap minggunya dalam masa-masa yang normal itu sangat banyak sekali. Untuk tilang itu bisa sampai antara 4.000 sampai dengan 8.000, Mbak. Pelanggar tilang setiap minggunya yang harus disidangkan begitu. Ya, kita tidak bisa membayangkan ketika nanti orang sebegitu banyaknya berkumpul di satu titik akan bersinggungan secara fisik tentunya dan terjadi kerumunan yang besar, kan begitu ya. Ini tentunya akan membawa resiko penyebaran COVID-19 ini. Makanya Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Bapak Sumurung Pandapotan Simari-Mare, memberikan arahan kepada kami untuk melakukan tilang itu bekerja sama dengan kantor pos, gitu. Jadi selain dengan kantor pos, kita juga bekerja sama dengan BRI. Yang tadinya orang harus datang pada hari itu juga, ngantri segitu banyaknya, ya bahkan bisa sampai sore itu, dari pagi sampai sore, karena memang yang datang kan ribuan orang. Nah, sekarang kami sampaikan juga kepada masyarakat Kota Semarang, tidak perlu lagi datang ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk tiap hari Jumatnya. Nah, tidak perlu datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Kami memberikan pelayanan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dengan cara yang pertama, ketika setelah misalnya dilakukan penindakan penilangan ya, Mbak ya, penilangan oleh polisi lalu lintas kepada pelanggar lalu lintas, bisa dia mempunyai kesempatan untuk membayar di BRI sebelum hari sidang ya, sebelum hari sidang, membayar di BRI, kemudian bisa mengambil barang buktinya langsung ke polisi yang melakukan penilangan tadi. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, setelah hari sidang ditetapkan, jadi dia tidak usah datang pada waktu hari sidang, walaupun memang tertera dalam surat tilang itu, misalnya hari Jumat ini ya datang, itu tidak usah datang, nanti langsung saja bisa ke BRI membayar dendanya dan melihat besaran denda itu sudah kita upload di website kami, Mbak, di Kejaksaan Negeri Kota Semarang .go.id itu. Jadi masyarakat ini kan kita lakukan hal-hal seperti ini untuk transparansi juga, Mbak, akuntabilitas kepada masyarakat, supaya kita bisa menyajikan informasi supaya transparan, masyarakat itu mengetahui berapa sih denda saya yang harus saya bayarkan. Ini jangan sampai nanti masyarakat mengira apakah ada markup dan lain-lain. Nah, ini kan kami tidak menginginkan seperti itu. Jadi kejaksaan juga ingin merubah mindset kami, ingin merubah citra kami menjadi lebih baik ke depannya dengan transparansi, akuntabilitas. Makanya masyarakat bisa langsung melihat atas nama A misalnya di websitenya, berapa misalnya 50.000, nah itulah denda resmi yang harus dia bayarkan. Ya, kalau dulu pembayarannya di kami waktu itu ya secara cash, sekarang tidak lagi. Pembayaran di Bank BRI. Bank BRI kemudian membawa slip tilangnya, kemudian membawa bukti pembayarannya ke kantor pos untuk mengambil untuk menyerahkan bukti pembayaran dan surat tilangnya. Kemudian nanti
masyarakat tidak usah ngantri lagi di kantor pos, tinggal dia menunggu di rumah untuk nanti barang bukti berupa SIM STNK-nya tadi diserahkan ke rumah masing-masing, begitu Mbak. Dikirimkan melalui Dikirimkan kantor pos. melalui kantor pos gitu. Dan kelihatannya ada satu lagi nih, untuk konsultasi hukum bisa melalui Konsultasi hukum bisa melalui website juga bisa, Website. atau datang langsung di pelayanan terpadu satu pintu kami di PTSP kami bisa. Per telepon juga bisa, ya lewat di mana Ibu? lewat Telepon telepon, juga bisa. call ya. center. Ya, di call Kami center. di 0888 399 1122. Oke, ini nomornya cukup gampang ya. 0888 399 1122. Iya. Oke, baik. Nanti setelah ini kita akan lebih mendalam lagi tentang tema kita hari ini, yaitu tentang penegakan hukum berdasarkan hati nurani. Nah, apa itu penegakan hukum berdasarkan hati nurani? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Di sana sini banyak perbedaan, dari jaga jarak hingga cuci tangan. Sama-sama kita lakukan, sama-sama jadi pahlawan, agar dunia segera kembali aman. Di sana sini banyak cara baru agar roda ekonomi terus maju. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita bisa, dari kota Semarang untuk Indonesia. Mari jaga produktivitas, namun aman COVID-19. Mari tetap bersosial dengan cara new normal. Juice, drinking some red out of the blue. You say my name with your accent, makes me remember how much I missed you. Hope you're planning to stay for a million days.
Ketua DPRD Kota Semarang mengajak seluruh warga masyarakat Kota Semarang untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Pastikan terdaftar sebagai pemilih, pastikan Anda menggunakan hak pilih. Saya Kapolrestabes Semarang, Polri siap mengamankan Pilkada serentak 2020. Polri menjamin keamanan masyarakat datang ke TPS. Saya, Komandan Kodim 073 PS Semarang, siap bersama Polri mengamankan Pilkada serentak 2020 dan siap bersama Polri menjamin keamanan masyarakat untuk datang ke TPS. Sukseskan Pilkada serentak 2020. Luber, jurdil, demokratis, dan aman dari COVID-19. Pilkada untuk kesejahteraan rakyat. Kembali lagi di Jaksa Menyapa. Tentu saja kita masih dengan tema hari ini, yaitu penegakan hukum berdasarkan hati nurani bercirikan restoratif justice. Nah, kita mulai masuk ke tema ini lebih dalam ya. Jadi istilahnya ini sangat menarik ya, penegakan hukum berdasarkan hati nurani. Seperti apa sih sebenarnya? Ini kelihatannya kita harus tanya langsung ke Pak Bondan ya. Seperti apa Pak maksudnya yang berdasarkan hati nurani ini? Iya. Untuk penegakan hukum yang berdasarkan hati nurani itu, jadi kami menyampaikan penegakan hukum itu kan ada normanya, ada aturan positif, hukum positifnya, di mana penegakan hukum ini harus berdasarkan pada norma yang ada tadi Mbak ya, entah itu di KUHP, KUHAP maupun di peraturan perundang-undangan lainnya. Namun ketika kita membahas masalah penegakan hukum dengan berdasarkan hati nurani, tentunya kita melihat sisinya tidak hanya dari sisi pemenuhan prosedur hukum normatif saja, namun kita melihat juga dari rasa keadilan masyarakat. Seperti itu. Jadi tidak hanya secara normatif yuridis saja, tapi kita melihat dari sisi sosiologisnya juga seperti itu. Makanya penegakan hukum yang berdasarkan hati nurani harus kita tidak hanya melihat dari sisi normatif yuridisnya saja, tapi kita juga lebih menitik beratkan kepada pemenuhan rasa keadilan di masyarakat, seperti itu, Mbak. Tapi kemudian bagaimana wujud nyatanya yang dilakukan kejaksaan dalam rangka menegakkan hukum berdasarkan hati nurani, Pak? Iya. Pimpinan kami di Kejaksaan Agung pada tanggal 21 Juli 2020 itu telah mengeluarkan aturan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020, Mbak. Ini terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ya, seperti itu. Jadi kami sampaikan juga bahwa keadilan restoratif itu sebetulnya sudah dibahas di dunia internasional itu sejak sekitar tahun 1990-an, Mbak, oleh John Braithwaite pada waktu itu yang menyampaikan awal mulanya. Kemudian pada Kongres PBB tahun 95, kemudian tahun 2000 itu sudah mulai disampaikan pemikiran-pemikiran mengenai efektivitas penggunaan restoratif justice dalam penegakan hukum, dalam hal ini adalah hukum pidana. Kalau selama ini aturan-aturan di hukum internasional maupun di kita sendiri di Indonesia itu berorientasinya pada pemenuhan standar hukum normatif yang ada, kemudian akan kita rubah cara berpikirnya dengan cara kita menghindarkan penjatuhan pemidanaan penjara terhadap terdakwa. Kalau dulu memang kalau kita melihat dari sistem hukum peradilan pidana di Indonesia, kita menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini terkait dengan tata cara atau prosedur hukum normatifnya penanganan suatu perkara dari tingkat penyidikan, pra penuntutan sampai dengan persidangan dan eksekusi di lembaga pemasyarakatan. Nah, ketika kita mengacu kepada KUHAP maupun KUHP yang sebetulnya memang merupakan produk hukum peninggalan dari kolonial Belanda pada waktu itu, kita kolaborasikan. Namun dalam perkembangannya ternyata banyak kita jumpai kendala-kendalanya, seperti beberapa kasus yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, misalnya pencurian 3 butir kakao atau coklat itu, kemudian pencurian semangka, kemudian pencurian banyak lagi yang perkara-perkara yang
sifatnya ringan sebetulnya, karakteristiknya sangat sederhana gitu. Pembuktiannya pun sangat mudah sebetulnya. Namun karena memang hukum acara maupun KUHP kita mengaturnya memang harus proseduralnya itu berorientasi pada penyelesaian melalui jalur persidangan di pengadilan dan pada ujungnya adalah penjatuhan pidana penjara, maka kita tidak bisa keluar dari alur itu begitu. Nah, kemudian karena perkembangan pemikiran yang sudah semakin humanis di tingkat internasional maupun di nasional sendiri, misalnya dalam International Conference on Penal Abolition atau ICOPA itu sudah digagas pemikiran-pemikiran mengenai betapa dampak buruknya penjatuhan pidana penjara itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Misalnya ada stigma negatif yang melekat pada terpidana, kemudian kondisi yang tidak ideal di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Karena semua perkara bermuaranya ke pengadilan dan penjatuhan hukuman pidana penjara di LP. Sanksi. Makanya terjadi penumpukan perkara di pengadilan dan sampai pada akhirnya narapidana itu menumpuk di LP. Seperti itu, karena memang sistem hukumnya seperti itu, berorientasi pada penjatuhan pidana penjara. Nah, setelah itu kita pada tahun 2020, tepatnya tanggal 21 Juli 2020 tersebut, Bapak Jaksa Agung mengeluarkan peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 tadi tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, ini untuk menjembatani atau sebagai inovasi terobosan hukum, di mana peraturan ini memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan secara restoratif justice. Restoratif justice sendiri maksudnya adalah penyelesaian perkara ya di luar proses persidangan di pengadilan, yang itu lebih menitikberatkan kepada pemulihan keadaan dari korban, gitu ya. Misalnya orang ini dilakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban. Nah, ini kan seharusnya kalau kita mengacu kepada KUHP-nya memang harus sampai ke pengadilan sampai dengan penjatuhan pidana penjara dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan. Nah, ini kan kalau kita melihat ini kan tentunya sangat banyak nanti akan menumpuk perkara dan narapidana itu di LP. Makanya dengan adanya peraturan ini bisa dilakukan restoratif justice atau penghentian penuntutan dengan cara kita melibatkan pihak korban, pihak pelaku untuk melakukan musyawarah dengan pihak tokoh masyarakat. Setelah tahap 2 dari penyidik mengirimkan tersangka dan barang bukti ke kami, ke jaksa penuntut umum, makanya jaksa penuntut umum akan menelaah, meneliti dan membuat analisa terhadap berkas perkara tersebut. Yang pertama, apakah berkas perkara ini layak untuk disidangkan di pengadilan. Yang kedua, apakah dalam perkara ini bisa diambil alternatif penyelesaian penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice tadi. Misalnya perkara-perkara ringan yang seperti tadi penganiayaan atau pencurian dan lain-lain yang sifatnya ringan, yang nilai kerugiannya kalau secara materi ya itu tidak melebihi 2.500.000, itu bisa dilakukan penghentian penuntutan sepanjang dari pihak korban dan pihak pelaku ada musyawarah dan kesepakatan perdamaiannya. Nah, kemudian sebenarnya ada satu hal yang saya penasaran ini, Pak. Kenapa peraturan mengenai keadilan restoratif ini baru ada di tahun 2020? Padahal tadi kan sudah dibahas di internasional itu sejak tahun 1900-an ya. Dan bagaimana, apakah ini karena kemudian banyak perkara-perkara ringan seperti itu, kemudian sekarang diberikan aturannya, atau karena apa, Pak? Ya ini memang kalau kami melihat ini kan perkembangan pola pemikiran dari masyarakat ya. Kemudian ada aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan, melalui dewan juga, sehingga kami juga melakukan perubahan-perubahan kebijakan. Perubahan-perubahan kebijakan itu yang sifatnya dulunya seperti normatif, kemudian kita lebih mengedepankan sisi-sisi humanis atau hati nurani dalam penyelesaian penanganan perkara pidana tersebut.
Wah, ini tentunya menjadi salah satu terobosan yang sangat bagus begitu ya, dan kelihatannya memang kita masyarakat membutuhkan keadilan restoratif seperti ini. Tapi kemudian saya ingin bertanya ke Bu Indah nih, bagaimana asas yang digunakan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Bu? Asas yang digunakan sebenarnya yaitu dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Jaksa menggunakan hati nuraninya, mencermati seperti yang tadi sudah diinikan Pak Bondan, tidak hanya letterlek aturan seperti ini dan harus dijalankan sesuai aturannya, tapi lebih mengedepankan pertimbangan rasa keadilan, kepentingan umumnya bagaimana, kemudian proporsionalitasnya, dan yang ininya ya sebenarnya untuk jalan alternatif terakhir, terus mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan juga. Ini kalau proses persidangan dan lain sebagainya itu kan sebenarnya ada juga biaya yang dikeluarkan negara. Kalau ini dicari solusinya apabila memang memenuhi syarat-syarat yang sudah sebagaimana ditetapkan, kepentingan masyarakatnya sudah terpenuhi, ya maka bisa dilakukan restoratif. Nah, ini tadi Bu Ida sudah menyebutkan syarat-syaratnya juga harus terpenuhi. Tapi kemudian syaratnya apa aja akan dijawab setelah yang satu ini. Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Di sana sini banyak perbedaan, dari jaga jarak hingga cuci tangan. Sama-sama kita lakukan, sama-sama jadi pahlawan, agar dunia segera kembali aman. Di sana sini banyak cara baru agar roda ekonomi terus maju. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita bisa, dari kota Semarang untuk Indonesia. Mari jaga produktivitas, namun aman COVID-19. Mari tetap bersosial dengan cara new normal.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Adar Adimi. Nama saya Muhammad Mandi Asnan. Nama saya Siti Sudarwan. Nama saya Niko Antonio Wijaya. Pesan-kesan yang saya dapatkan, Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru. Pengalaman memberikan pandangan baru, Sangat menyenangkan. mengasihkan. tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kajari, Bapak Sumurung Pandapotan Mare-Mare. Dan juga kepada semua staf Karena telah membimbing saya secara profesional dan secara baik. Saya Ketua DPRD Kota Semarang mengajak seluruh warga masyarakat Kota Semarang untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Pastikan terdaftar sebagai pemilih, pastikan Anda menggunakan hak pilih. Saya Kapolrestabes Semarang, Polri siap mengamankan Pilkada serentak 2020. Polri menjamin keamanan masyarakat datang ke TPS. Saya, Komandan Kodim 073 PS Semarang, siap bersama Polri mengamankan Pilkada serentak 2020 dan siap bersama Polri menjamin keamanan masyarakat untuk datang ke TPS. Sukseskan Pilkada serentak 2020. Luber, jurdil, demokratis, dan aman dari COVID-19. Pilkada untuk kesejahteraan rakyat. Masih bersama Jaksa Menyapa. Tadi kita masih menyimpan satu pertanyaan yang menggantung ya, yaitu tentang syarat-syarat bagaimana kemudian nanti keadilan restoratif ini bisa ditegakkan begitu melalui penghentian penuntutan. Nah, Bu Indah, boleh dilanjutkan tadi tentang syaratnya seperti apa? Jadi ada syarat-syarat tertentu sebelum bisa dilakukan restoratif justice. Antara lain yang sudah disampaikan yang telah diatur dalam Perja nomor 15 tahun 2020 yaitu kepentingan korban dan hukum lain yang dilindungi, terus penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon keharmonisan masyarakat, kepatuhan kesusilaan dan ketertiban umum, subjek pelaku pidana, itu dari pelakunya, nanti mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, latar belakang dilakukannya tindak pidana. Ini yang mungkin kemarin merespon kasus-kasus yang sederhana kemudian dilakukan penyidangan, akhirnya mendapat pro dan kontra dari masyarakat. Kemudian dari sisi kerugian juga yang ditimbulkan, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bondan, antara lain di bawah 2.500.000. Kemudian cost dan benefit, yaitu tadi untuk memperkecil biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk kos-kos persidangan dan lain sebagainya, itu kan bisa terpangkas ya. Kemudian pemulihan keadaan semula. Kalau dari ini mungkin dari ini ya pengembalian kerugian, lebih ke seperti itu. Ibaratnya korban itu nanti dengan adanya perdamaian, win-win solusi, misalnya dia kerugiannya terkembalikan, kemudian nanti bisa mencapai keadilan restoratif ini. Kemudian adanya perdamaian itu ya tadi, karena ada win-win solusi, adanya perdamaian antara tersangka dan korban. Kemudian syarat-syarat yang lain, Pak? Iya, boleh ditambahkan Pak Bondan, ada syarat lainnya juga? Iya, sebetulnya intinya dari restoratif justice itu yang penting ada kesepakatan antara perdamaian antara kedua belah pihak. Syarat utamanya. Ya, kemudian
restoratif itu kan pemulihan atau pengembalian keadaan semula. Jadi misalnya korban ini adalah korban penganiayaan misalnya. Nah, kemudian si pelaku ini atau keluarganya memberikan pengembalian kerugian itu, pengembalian keadaan itu dengan cara memberikan sejumlah uang santunan ataupun biaya pengobatan kepada korban dan keluarganya seperti itu. Sepanjang kedua belah pihak bersepakat untuk perdamaian tersebut ya bisa saja ditempuh dengan penghentian penuntutan. Kemudian tadi kalau di Bu Indah tadi sudah menyampaikan masalah cost dan benefit ya. Jadi kita berbicara masalah utilitarianisme atau kemanfaatan. Kemanfaatan dari adanya suatu perkara ketika kita sampaikan melalui sistem peradilan pidana dari penyidikan, penuntutan sampai persidangan dan penjatuhan pidana penjara di LP, itu kita hitung cost-nya, Mbak Heni. Artinya proses hukumnya juga membutuhkan biaya tentunya. Kemudian ada biaya yang lebih besar lagi ketika terdakwa atau yang sudah diputus tadi yang namanya terpidana tadi dijatuhi hukuman pidana penjara misalnya selama 1 tahun di LP. Kan. Jadi di dalam LP tentunya dia membutuhkan makan dan biaya kehidupan sehari-hari. Misalnya listrik maupun air dan lain-lain itu kan operasionalnya sangat besar. Itu kan merupakan pengeluaran yang besar bagi negara dalam kurun waktu tertentu 1 tahun itu. Misalnya dia harus menjalani pidana penjara selama 1 tahun, dia harus kita mengeluarkan uang makan dan uang kesehatan untuk yang bersangkutan. Ini kan juga sangat besar sebetulnya, makanya kita melihat sisi kemanfaatannya dari penanganan perkara pidana itu melalui sistem hukum yang ada saat ini. Ketika itu memang perkaranya kecil, kemudian sudah ada perdamaian, kemudian memenuhi syarat-syarat yang tadi disampaikan Bu Indah bisa terpenuhi, ya kita melakukan penghentian penuntutan. Jadi kejaksaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk menampilkan sosok ataupun penegak hukum yang humanis, yang bisa merespon dari aspirasi nilai rasa keadilan masyarakat. Kalau kita bicara masalah nilai, masalah rasa, itu kan sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa ditemukan dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun hukum peraturan perundang-undangan lainnya. Makanya Pak J.A. itu menyampaikan bahwa tidak akan kita temukan rasa keadilan itu di dalam buku, tapi kita temukannya di dalam hati nurani. Luar biasa sekali, maka dari itu perlu adanya yang berdasarkan hati nurani ini ya. Jadi tidak hanya berdasarkan hukum yang memang sudah diatur, tapi juga menggunakan keseimbangan, yaitu hati nurani itu tadi. Kemudian bagaimana untuk tata caranya sendiri Pak, untuk penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice? Baik, untuk tata caranya sangat simpel sebetulnya. Ketika melakukan tahap 2 atau pengiriman tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum, kemudian penuntut umum ini setelah menelaah berkas perkaranya dia menawarkan kepada kedua belah pihak, dalam hal ini adalah korban dan keluarganya maupun pelaku dan atau keluarganya. Ketika mereka memang menawarkan adanya, apakah bisa mereka bersepakat berdamai dalam perkara ini, mengingat dalam perkara itu adalah perkaranya sangat ringan, kemudian kerugiannya kecil, misalnya pencuriannya hanya pencurian biasa nilainya 2 juta misalnya, di bawah 2.500.000, atau penggelapan ringan itu nanti bisa dilakukan ya sudah, atau disepakati pelaku membayar kerugian, mengembalikan kerugian yang sudah ditimbulkan atas perbuatannya, misalnya senilai 2.500.000 kepada korban. Nah, setelah itu kalau memang bersepakat, perkaranya bisa dihentikan. Tentunya dengan cara setelah itu penuntut umum menyampaikan pendapatnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, kemudian Pak Kajari menyampaikan surat tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Nanti Bapak Kajati akan menelaah, kemudian mengeluarkan SKPP ketika memang perkara tersebut bisa dihentikan, memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan kejaksaan ini, seperti itu. Oke, baik. Tapi sebenarnya ada tidak sih Pak faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi berat ringannya tuntutan pidana ke terdakwa? Iya, ini kaitannya dengan penegakan hukum yang berdasarkan hati nurani juga, Mbak Ani. Jadi pimpinan itu tentunya akan mengendalikan dan mengontrol kinerja dari bawahannya dalam melakukan penegakan hukum. Tentunya ini berdasarkan hati nurani. Makanya sudah dikeluarkan peraturan Jaksa Agung nomor 3 tahun 2019, tanggal 3 Desember 2019. Ini terkait dengan pedoman tuntutan, Mbak. Jadi tidak bisa lagi nanti jaksa penuntut umum menuntut sewenang-wenang kepada terdakwa tanpa ada parameter atau tolak ukur yang jelas. Makanya pimpinan membuatkan
edaran tersebut dengan misalnya faktor-faktor yang memberatkan. Ini dibagi dua, faktor memberatkan dan meringankan. Misalnya yang memberatkan mengganggu stabilitas keamanan negara, kemudian ada sentimen perlakuan diskriminatif SARA. Nah, terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Ini kan tentunya pertimbangan dalam fakta persidangan. Ketika kita melihat di persidangan, ternyata terdakwa ini tidak menyesali, tidak mengakui perbuatannya, dan dia berbelit-belit di persidangan. Ini tentunya menjadi faktor-faktor yang memberatkan, Mbak. Malah perlu diberi efek jera begitu. Nah, itu dia tadi. Makanya ini kita berikan parameter yang jelas di sini. Kemudian ada tidak keresahan yang ditimbulkan di masyarakat luas. Ya, seperti yang tadi kita bicarakan, ketika kasus-kasus yang kecil tadi misalnya, masyarakat malah rasa keadilannya itu terganggu ya. Karena melihat kenapa sih perkara-perkara yang kecil ini kok harus sampai ke pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana penjara. Makanya itu kita lihat juga kaitannya keresahan atau nilai keadilan di masyarakat itu seperti apa, menginginkannya seperti apa. Itu menjadi pertimbangan juga. Kemudian apakah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara. Nah, ini perlu kita lihat juga, kalau ada kerugian negara yang ditimbulkan, maka itu bisa menjadi faktor yang memberatkan. Kemudian cara dilakukannya perbuatan tersebut, misalnya sangat sadis ya, pembunuhan, setelah dibunuh misalnya dimutilasi, seperti ini kan juga menjadi faktor yang memberatkan dalam tuntutan yang dibacakan nanti di pengadilan, Mbak Hani. Kalau tadi ada yang memberatkan, berarti ada yang meringankan, Pak? Ya, untuk faktor-faktor yang meringankan, ya tentunya secara yuridis maupun sosiologis kita harus mempertimbangkan ya, Mbak Hani. Misalnya faktor yang meringankan, dia baru pertama kali melakukan tindak pidananya itu. Tentunya ini akan jauh perhitungannya dengan ketika orang itu sudah residivis atau sudah pernah melakukan pidana sebelumnya. Ini faktor yang meringankan. Kemudian kita lihat juga secara subjektivitas si pelaku tadi, misalnya dia dalam keadaan hamil, dia masih berumur sangat muda atau sudah sangat sepuh ya, sangat tua. Itu kan menjadi faktor yang meringankan juga dari tuntutan pidana tersebut. Kemudian kita melihat juga secara fakta persidangan seperti yang tadi kita sampaikan. Ketika dia kooperatif dalam persidangan, dia memberikan keterangan yang benar, mengakui, menyesali, tidak berbelit-belit, itu menjadi faktor yang meringankan. Sebetulnya penjatuhan pidana itu kan bukan tujuan utama, Mbak Hani. Artinya penjatuhan pidana itu kan sebetulnya yang lebih penting dari penjatuhan pidana itu adalah menyadarkan si pelaku tindak pidana tersebut untuk tidak mengulangi lagi, supaya dia menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, seperti itu. Menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Sepertinya ini menjadi closing statement yang bagus sekali nih dari Pak Bondan dan juga Bu Indah ya. Dan terima kasih atas semua materi yang telah diberikan hari ini. Kita rasanya langsung tambah pintar gitu ya, tambah melek hukum dengan adanya program Jaksa Menyapa ini dan juga materi-materi yang telah diberikan Bu Indah maupun Pak Bondan. Dan semoga ini juga membuat kita sebagai warga negara yang baik lebih paham tentang bagaimana hukum ini ternyata tidak menutup mata terhadap sosial dan juga kemanusiaan begitu ya. Dan tentu saja kita akan membahas di tema-tema lainnya bersama jaksa-jaksa lainnya hanya di Jaksa Menyapa. Jadi selalu stay tune di YouTube Pemkot Semarang dan juga Facebook Pemerintah Kota Semarang. Sampai jumpa. Cut.